Terima kasih masih bersama YPB Movie. Dragon Ball Kagumei akhirnya sudah rilis kembali. Buat yang belum nonton part sebelumnya, link playlistnya di deskripsi video ini ya. 1 tahun telah berlalu sejak serangan Amaron dan 1,5 tahun sejak pengumuman Daishinkan. Pada akhirnya, Zeno mengetahui bahwa Daishinkan telah bertindak diam-diam di balik layar. Dengan satu jentikan jari, salah satu tangan Daishinkan dihancurkan. Kehilangan tangan itu menyebabkan penurunan konsentrasi yang sangat besar. Akibatnya, kristal waktu yang membekukan alam semesta nol mulai retak. Retakan tersebut terus menyebar hingga mencapai kristal-kristal lain yang digunakan untuk memenjarakan para dewa. 3 sosok pertama yang berhasil terbebas adalah Knissos dari alam semesta 17, Balkan dari alam semesta 13, dan Twist yaitu Angel dari semesta 18. Setelah bebas, ketiganya menyebar ke berbagai penjuru multiverse. Sementara itu, Pados tiba di alam semesta ke-6. Dia menjelaskan bahwa dirinya sengaja tidak ikut campur dalam pertempuran melawan Amaron karena menginginkan para pejuang di sana menghadapi cobaan tersebut sendiri dan menjadi lebih kuat. Pada kesempatan yang sama, dia mengungkapkan kekhawatirannya mengenai para angel yang berkhianat. Bagi penjelasannya, para angel diperintahkan untuk tetap netral dan objektif. Ketika mereka mulai menyimpang dari aturan tersebut, noda hitam akan menyebar ke seluruh tubuh mereka. Proses itu dimulai dari rambut, kemudian menyebar ke kuku, lalu akhirnya menutupi dan mengonsumsi seluruh tubuh hingga menghasilkan kepunahan mereka. Meskipun 1 tahun telah berlalu, Chilai masih berada dalam kondisi koma di rumah sakit Superujin. Para dokter menjelaskan bahwa virus yang tersusun dari energi atau aura masih berada di dalam tubuhnya. Sayangnya, ilmu pengetahuan di planet itu belum mengetahui cara menyembuhkan penyakit tersebut. Di tempat lain, Balkan mengumpulkan bola naga super lalu menuju alam semesta Makai untuk mempersiapkan pasukan yang akan digunakan dalam perang yang akan datang. Sementara itu, kisah Knissos baru saja dimulai. Setelah Zeno meninggalkan istana Daishinkan dalam keadaan hancur, darah terus mengalir dari tangan Daishinkan tanpa henti. Daishinkan sebenarnya mampu menyembuhkan dirinya sendiri dengan mudah, tapi seluruh kekuatan dan konsentrasinya sedang digunakan untuk mempertahankan pembekuan waktu. Semakin lama waktu berlalu, semakin besar beban yang harus ditanggung tubuhnya. Dia mulai takut tidak mampu mempertahankan pembekuan tersebut hingga batas waktu yang telah ditentukan. Pada saat yang sama, retakan pada kristal terus menyebar. Ibu para angel kini telah sadar. Meskipun dia belum dapat menggerakkan tangan dan kakinya, dia sudah mampu menggerakkan mata dan bibirnya. Kesadaran yang perlahan kembali itu cukup membuatnya mampu menampilkan sebuah senyuman. Sementara itu, Knissos, dewa kehancuran alam semesta 17, telah tiba di planet Sadala. Dari luar angkasa, dia mengamati planet tersebut. Telapak tangannya terbuka saat dia bersiap memusnahkan seluruh planet sekaligus dan menghilangkan semua kekuatan utama alam semesta itu dalam satu serangan. Energi HK yang dia kumpulkan begitu besar hingga dapat terlihat dari permukaan planet. Cahaya energi kehancuran itu menyebar di langit. Pados segera menyadari bahwa situasinya berbeda dari sebelumnya. Dia merasakan bahwa yang datang kali ini bukan sekedar murid dewa kehancuran, melainkan adalah dewa kehancuran yang sesungguhnya. Menyadari planet Sadala sedang diserang dan mengetahui Vegeta serta yang lain berada di sana, dia langsung menghilang menuju sumber ancaman. Segalanya terjadi begitu cepat hingga Caulifla dan Kel tidak sempat memahami apa yang sedang berlangsung. Mereka hanya menyadari bahwa Pados tiba-tiba menghilang. Sesaat kemudian, mereka melihat warna langit berubah dan merasakan energi mengerikan yang bahkan mampu mengubah arah angin. Pados berhasil mencapai Knissos tepat sebelum serangan Hakai dilepaskan. Dia segera mencengkram pergelangan tangan Knissos dan menghentikan serangan tersebut. Campur tangan itu langsung memicu energi negatif pada tubuhnya. Rambut Pados mulai menggelap. Knissos tampak tidak menyangka bertemu Pados di tempat itu. Dia menyebut bahwa keberadaan Champa di planet tersebut merupakan keberuntungan bagi penduduk Sadala, karena jika Champa ada di sana, dewa kehancuran itu sendiri yang akan naik dan menghancurkan semuanya. Sebagai balasan, Pados mempertanyakan bagaimana Knissos dapat terbebas dari pembekuan waktu sebelum batas waktunya berakhir. Knissos menjelaskan bahwa Pados sebenarnya sudah mengetahui jawabannya. Dia mengakui bahwa dirinya sendiri tidak mengetahui
bagaimana kebebasan bisa terjadi. Baginya, mungkin ada seseorang yang melakukan intervensi. Dia juga menjelaskan bahwa tidak semua tahanan telah bebas, tapi sisanya hanya tinggal menunggu waktu. Di permukaan planet, Caulifla segera meminta Kel untuk memanggil Vegeta dan Broly. Sementara itu, dia berniat untuk membantu Pados. Kemudian, Caulifla langsung melesat ke udara. Dalam pergerakannya yang cepat, kacamata yang dikenakannya bahkan terlepas dari wajahnya. Namun, Kel menahan kakinya dan menyatakan bahwa dirinya lebih kuat, sehingga dialah yang akan membantu Pados. Kembali di luar angkasa, Knissos mulai mengumpulkan energi kehancuran dengan tangan yang lain, sementara Pados masih memegang erat pergelangan tangan kanannya. Knissos memperingatkan bahwa Pados sebaiknya tidak terus melakukan intervensi. Dia mengingatkan bahwa energi negatif pada tubuh Pados akan terus menyebar jika tindakan itu dilanjutkan. Sebagai tanggapan, Pados mempertanyakan apakah Knissos sebenarnya takut kepada para manusia yang berada di bawah sana. Mendengar hal itu, Knissos menutup mata sambil memperlihatkan senyuman tipis. Setelah beberapa saat, dia kembali membuka mata dan membiarkan Pados terus memegangnya. Namun sebelum Knissos sempat menyerang lagi, Pados bergerak seperti kilat dalam kecepatan yang hampir mustahil diikuti. Dalam sekejap, dia menghilang dari luar angkasa. Di detik berikutnya, dia telah mencapai permukaan planet sambil membawa Knissos. Dengan kekuatan yang dahsyat, dia membanting dewa kehancuran itu ke tanah. Ledakan yang dihasilkan begitu besar hingga terdengar memekakan telinga. Gelombang kejutnya menyebar ke seluruh planet. Dari kejauhan, Caulifla dan Kel menyaksikan ledakan tersebut. Pada saat yang sama, Vegeta sedang berjalan di antara runtuhan planet, sementara Broly masih berada di rumah sakit, tertidur di samping tempat tidur Cilai. Mereka berdua tiba-tiba merasakan dampak benturan yang luar biasa itu. Vegeta langsung mengira bahwa Amaron telah kembali. Keduanya segera bergerak menuju sumber ledakan. Serangan Pados telah meninggalkan kawah raksasa di wilayah tersebut. Dia masih terus memegang tangan Knissos untuk melumpuhkannya, sambil menunggu para pejuang lain tiba dan mengambil alih pertempuran. Energi negatif pada tubuhnya semakin memburuk. Noda hitam kini telah menyebar ke separuh rambutnya. Semakin lama dia menahan Knissos, semakin luas korupsi itu berkembang. Penyebarannya telah mencapai tangan dan bahkan mulai menjalar ke sebagian wajahnya. Knissos memperhatikan kondisi tersebut dan menanyakan apakah Pados benar-benar ingin melanjutkan tindakannya meskipun energi itu terus menyebar. Meski demikian, Pados tetap mempertahankan cengkramannya. Gak lama kemudian, Caulifla dan Kel menjadi orang pertama yang tiba di lokasi. Saat mendarat di dalam kawah, mereka terkejut melihat seluruh rambut Pados telah berubah akibat melanggar aturan para Angel. Sesaat setelah itu, Broly dan Vegeta juga tiba. Vegeta yang masih mengira sedang menghadapi ancaman lain, segera menuntut penjelasan mengenai identitas sosok asing yang berdiri di hadapan mereka. Dia melihat sosok itu memiliki penampilan menyerupai Kaioshin, tapi mengenakan pakaian seorang dewa kehancuran. Pada saat yang sama, Caulifla mendesak Pados untuk segera melepaskan Knissos. Broly yang belum memahami situasinya merasa bingung mengapa Pados diminta melepaskannya. Namun kemudian dijelaskan bahwa para Angel tidak diperbolehkan ikut campur dalam konflik semacam itu. Semakin lama Pados melanggar hukum tersebut, semakin cepat energi negatif menyebar dan semakin dekat dirinya pada kehancuran. Setelah memahami keadaan yang mendesak, Broly segera bertindak. Tanpa membuang waktu, dia menggunakan bentuk berserker yang telah berhasil dikendalikannya. Dengan kecepatan tinggi, dia menerjang ke arah Knissos dan mencengkram wajah dewa kehancuran itu dengan satu tangan. Tindakan tersebut akhirnya memungkinkan Pados melepaskan pegangannya dan mundur dari pertempuran, menyerahkan konflik itu kepada para pejuang mortal. Knissos tampak terkesan oleh tindakan Broly. Sementara itu, Broly terus mendorong lawannya melintasi kawah. Dia menyeret wajah Knissos dengan kekuatan besar hingga akhirnya memperoleh dorongan yang luar biasa. Dengan seluruh tenaga yang dimilikinya, dia melemparkan dewa kehancuran itu ke atas. Knissos melesat ke langit dalam kecepatan yang sangat luar biasa. Tujuan Broly sangat sederhana. Dia ingin menjauhkan pertempuran sejauh mungkin dari permukaan Sadala agar planet tersebut tidak hancur akibat bentrokan yang akan terjadi. Pada saat yang sama, Vegeta berubah menjadi Super Saiyan God. Tanpa ragu, dia langsung melesat mengejar Knissos. Ketika berhasil menyusul lawannya di udara, Vegeta menarik sikunya ke belakang dan mengumpulkan seluruh kekuatan pada bahu kanannya
sebelum melepaskan sebuah pukulan dahsyat ke perut Nissos. Benturan itu kembali melontarkan Nissos jauh ke depan. Tapi Vegeta tidak berhenti. Dengan kecepatan tinggi, dia kembali mengejar dan melancarkan pukulan berikutnya. Hantaman kedua itu menghasilkan dampak yang menggelegar dan sekali lagi meluncurkan Nissos dalam kecepatan yang luar biasa. Dewa kehancuran tersebut melintasi langit hingga akhirnya mencapai eksosfer planet. Di sana, Nissos akhirnya menghentikan lajunya dan memulihkan posisinya. Gak lama kemudian, Vegeta juga tiba di ketinggian yang sama. Tanpa memberi kesempatan kepada lawannya, dia kembali maju untuk melanjutkan serangannya. Namun, kali ini situasinya berubah. Nissos hanya memperlihatkan senyuman dan menganggap bahwa permainan telah berlangsung cukup lama. Saat pukulan berikutnya dari Vegeta mengenai tubuhnya, Dewa Kehancuran itu sama sekali tidak bergeming. Sebaliknya, dampak benturan tersebut justru menghancurkan tangan Vegeta sendiri. Tulang pada tangan Vegeta patah hingga mencapai siku. Vegeta terkejut dengan apa yang terjadi. Nissos kemudian mempertanyakan kemampuan dan pengalaman Vegeta dengan nada meremehkan. Sesaat setelah itu, menggunakan tangan kanannya, dia melancarkan satu pukulan ke wajah Vegeta. Serangan tersebut menghantam dengan kekuatan luar biasa dan langsung mematahkan rahang Vegeta. Dengan bentrokan itu, perang multiversal yang baru akhirnya benar-benar dimulai. Nah, lalu bagaimanakah kelanjutannya? Kita akan tunggu kelanjutannya setelah rilis ya. Buat yang penasaran, pantengin terus aja channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.